Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I guess all of you are good. Welcome back to Zozo channel. With me, Zuhairi Ramadhani. I will teach you about asking and giving permission in English. Hari ini kita akan mempelajari tentang ungkapan meminta dan memberi izin dalam bahasa Inggris. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Oke. Ketika kita ingin meminjam barang kepunyaan orang lain, ada baiknya jika kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut. Misal ya, ketika kalian ingin meminjam novel, komik, ataupun barang lain kepunyaan teman kalian, tentunya kalian harus meminta izin dulu kan? Nah, setelah kalian meminta izin ke teman kalian, akan ada dua hal yang mungkin akan kalian terima. Yang pertama, bisa jadi permintaan izin kalian itu diterima, atau bisa jadi permintaan izin kalian itu ditolak oleh lawan bicara kalian. Nah, di video kali ini, Bapak ingin memberikan pembelajaran tentang ungkapan meminta izin dalam bahasa Inggris, juga cara menolak ataupun menerima permintaan izin tersebut. Okay, so without further ado, let's take a look and learn the lesson. How to ask permission in English. Bagaimana cara meminta izin dalam bahasa Inggris. Nah, di sini, di bagian ini ada beberapa cara meminta izin. Tetapi kita bagi ke beberapa bagian. Nah, kita akan mempelajari bagian pertama. Yang pertama, using can I. Using can I. Apa itu can I? Can I itu artinya bolehkah atau bisakah. Salah satu kata yang kata modal atau modal verb, kata kerja modal yang digunakan untuk meminta izin. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Yang pertama, can I go with Mary tonight? Can I go with Mary tonight? Bolehkah aku pergi dengan Mary malam ini? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Bisakah aku pinjam penamu? Can I try? Can I try? Bolehkah aku mencoba atau mencicipi? Please, can I have a look at your photo album? Please, can I have a look at your photo album? Tolong, bisakah saya melihat album foto Anda? Nah, can I ini digunakan untuk situasi informal ataupun kepada teman sebaya kalian. Jadi kalau teman yang seumuran ya atau orang yang seumuran dengan kalian, kalian bisa menggunakan can I. Jadi kalau meminta izin, cara yang lebih sopan adalah can I ini digunakan untuk teman seumuran ataupun orang yang lebih muda. Nah, selanjutnya we can use could I. Jadi kita bisa menggunakan could I. Nah, could I ini situasinya boleh informal, boleh formal. Tetapi ini agak lebih sopan dari can I kalau untuk orang yang lebih tua. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Could I use the phone, please? Could I use the phone, please? Bisakah saya memakai teleponnya? Could I please hold the baby? Could I please hold the baby? Bolehkah saya menimang bayinya? Could I eat the pizza? Could I eat the pizza? Bolehkah saya makan pizza ini? Nah, di sini 3 contoh ini adalah salah satu contoh bagaimana meminta izin menggunakan could I. Could I tadi seperti yang Bapak bilang, digunakan untuk situasi yang lebih formal ataupun untuk menunjukkan kesopanan kita kepada yang lebih tua. Kalau untuk yang sebaya, bisa juga. Nah, jadi fleksibel ya. Selanjutnya, kita menggunakan may I. So, bagaimana meminta izin menggunakan may I? May I ini digunakan ke situasi yang lebih formal lagi ataupun cara menunjukkan kesopanannya lebih dari could I atau can I tadi. Jadi may I ini lebih sopan dari could I atau can I. Nah, contoh dari may I yang pertama, may I have another cup of coffee? May I have another cup of coffee? Bolehkah saya minta secangkir kopi lagi? May I open the window, please? May I open the window, please? Bolehkah saya membuka jendela? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? May I turn on the fan? May I turn on the fan?
Bolehkah saya menghidupkan kipas anginnya? Please, may I taste that hot spicy crab dish? Please, may I taste that hot spicy crab dish? Bolehkah saya, bolehkah saya mencicipi hidangan kepiting pedas itu? Nah, contoh-contoh ini adalah contoh meminta izin menggunakan may I. May I itu seperti yang Bapak bilang untuk polite request atau permintaan yang sopan. Jadi untuk orang lain ataupun untuk teman sebaya ataupun tempat orang yang lebih tua ya, lebih disarankan untuk orang yang lebih tua. Kenapa? Karena may I ini lebih sopan ya, dan pastinya permintaan izin kalian itu lebih tinggi ya kemungkinannya diterima. Selanjutnya kita menggunakan would you mind if. Would you mind if. Would you mind if ini adalah permintaan izin yang sama seperti may I tadi, tetapi ini agak lebih panjang. Would you mind if ini artinya adalah apakah Anda keberatan atau bolehkah jika. Nah, bolehkah jika. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Would you mind if I sit here? Would you mind if I sit here? Apakah Anda keberatan atau bolehkah jika saya duduk di sini? Would you mind if I took a 5-minute break? Would you mind if I took a 5-minute break? Apakah Anda keberatan jika saya beristirahat sebentar? Would you mind if I left now? Would you mind if I left now? Apakah Anda keberatan jika saya pergi sekarang? Nah, penggunaan would you mind if bisa digantikan dengan may I tadi. Tetapi would, artinya maksudnya sama juga. Cuman bedanya would you mind if ini lebih sopan dan lebih panjang permintaan izinnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir. Menggunakan is it okay. Is it okay? Is it okay ini artinya adalah apakah boleh saya? Nah, apakah boleh? Apakah boleh? Jadi permintaan izin ini situasinya bisa digunakan di informal juga. Walaupun bisa juga digunakan di formal, tetapi disarankan hanya menggunakan may I atau would you mind if. Kalau untuk yang agak santai bisa menggunakan is it okay. Oke, lanjut yang ke contohnya. Yang pertama, is it okay if I wait here? Is it okay if I wait here? Apakah boleh saya menunggu di sini? Is it okay if we go now? Is it okay if we go now? Apakah boleh kami pergi sekarang? Is it okay if I wear this coat? Apakah boleh saya memakai mantel ini? Is it okay if I sit here? Is it okay if I sit here? Apakah boleh aku duduk di sini? Nah, di sini permintaan izin menggunakan is it okay seperti ini contohnya. Nah, biasanya penggunaan is it okay itu bisa digunakan di situasi informal seperti can I tadi. Nah, jadi boleh juga digunakan di situasi formal ya, di situasi formal. Nah, jadi is it okay seperti itu. Nah, bagaimana cara merespon ataupun memberikan izin ya terhadap ungkapan-ungkapan ini? Langsung saja kita ke bagian selanjutnya. How to accept permission. How to accept permission. Bagaimana cara menerima izin? Nah, ada beberapa ungkapan yang Bapak perkenalkan di video ini. Yang pertama, yes, certainly. Untuk formal situation atau situasi yang formal. Yes, certainly. Ya, tentu. Yes, please do. Ya, tolong lakukan. Sure, go ahead. Sure, go ahead. Tentu, silahkan saja. Sure. Tentu. No problem. No problem. Tidak masalah. Please feel free. Please feel free. Jangan ragu. Nah, ini adalah contoh menerima izin. Ya, menerima sebuah permintaan izin. Bisa menggunakan yang pertama untuk formal ya, ataupun sampai terakhir ya. Pilih salah satu saja. Lalu bagaimana cara menolaknya? How to refuse permission. Bagaimana cara menolak permintaan izin? Nah, jadi suatu permintaan izin bisa ditolak.
Ya, kalau kita ada menerima pasti ada menolaknya. Oke, yang pertama, unfortunately, you can't do that. Unfortunately, you can't do that. Sayangnya, kamu tidak boleh. Sorry, I think it's impossible for you. Sorry, I think it's impossible for you. Maaf, saya rasa tidak bisa. No, please don't. No, please don't. Tidak, tolong jangan. I'm sorry, but that's not possible. I'm sorry, but that's not possible. Maafkan aku, tapi itu tidak mungkin. I'm afraid, but you can't. I'm afraid, but you can't. Aku takut, tapi tidak bisa. You cannot do that. You cannot do that. Kamu tidak diperbolehkan melakukannya. No, you may not. No, you may not. Tidak, Anda tidak diperbolehkan. Sorry, you are not permitted. Sorry, you are not permitted. Maaf, Anda tidak diperbolehkan. Nah, ini beberapa contoh how to refuse permission, cara menolak permintaan izin ya. Jadi ini contohnya saja. Seperti accept tadi, ya cara memberikan izin, ini juga sama sebagai contoh saja. Oke, nah selanjutnya kita ke percakapan. Contoh percakapannya bagaimana? Langsung saja. Conversation. Please listen and repeat. Ya, jadi tolong dengarkan dan ulangi ya pengucapan percakapan-percakapan ini. Please, Mom, can I use the computer? Please, Mom, can I use the computer? No, dear, you can't. It's time to go to bed. No, dear, you can't. It's time to go to bed. May I read a story before I sleep? May I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early. Sure, but try to sleep early. Thanks a lot, Mommy. Thanks a lot, Mommy. Nah, di percakapan ini ada kalimat yang Bapak garis bawahi. Seperti, may I read a story before I sleep. Nah, di sini termasuk ke dalam ungkapan permintaan izin dalam bahasa Inggris. May I read a story? Dia menggunakan kata may I terhadap ibunya. Kenapa? Karena ibunya lebih tua dari dia. Dan juga itu untuk orang tuanya. Maka permintaan izin menggunakan may I itu sangat bagus, sangat direkomendasikan. Nah, bagaimana apakah ibunya menerima? Ya, menerima dengan ungkapan sure. Ya, jadi sure ini adalah contoh respons dalam menerima permintaan izin. Selanjutnya kita ke percakapan lainnya. Listen and repeat. Tolong dengarkan dan simak baik-baik. John, sorry I forgot to bring my pen. John, sorry I forgot to bring my pen. May I borrow your pen? Sure, I brought 3 pens. Here you are. Sure, I brought 3 pens. Here you are. Thanks, John. Is it okay if I borrow your ruler too? Thanks, John. Is it okay if I borrow your ruler too? Yes, of course. Just use it. Yes, of course. Just use it. Thank you so much. Thank you so much. No problem. No problem. Nah, di percakapan ini ada kalimat yang Bapak garis bawahi lagi, tetapi ada banyak ya. Yang pertama, kalimat yang Bapak garis bawahi adalah may I borrow your pen. Nah, ini permintaan izin James terhadap John karena dia ingin meminjam sebuah pena dari John. Nah, di sini permintaan izin James itu bisa menggunakan may I. Seperti yang Bapak bilang, may I itu menunjukkan kesopanan. Dan dia menunjukkan kesopanan kepada temannya. Ini sangat direkomendasikan juga. Ya, tetapi bisa juga kita menggunakan can I karena ini teman sendiri. Tetapi James memilih menggunakan may I supaya terkesan lebih sopan ya. Nah, John menerima izin permintaan izin James menggunakan kalimat
ungkapan sure. Lalu James meminta izin lagi dengan menggunakan is it okay if I borrow your ruler too? Dia meminta izin untuk meminjam penggaris juga. Nah, dia menggunakan is it okay. Nah, di sini terkesan informal lagi ya, tetapi nggak apa-apa karena dia sama teman sebaya. Nah, lalu John bilang, yes, of course. Dia mengizinkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi percakapan dalam bahasa Inggris tentang meminta dan memberi izin itu melibatkan hal-hal di sekitar. Misalnya, kalian ingin meminjam buku atau meminjam pulpen, itu menggunakan ungkapan meminta izin ya. Nah, jangan nggak minta izin kalau mau ngambil sesuatu atau meminjam sesuatu dari orang lain. Harus meminta izin ya, supaya teman kalian merasa nyaman dan juga kalian juga merasa nyaman ya, nggak dibebani sesuatu. Oke. Alright, that's all for our today's lesson. Thank you for watching this video and thank you for paying attention during today's lesson. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana meminta izin ataupun memberi izin dalam bahasa Inggris. Jadi kita sudah mempelajari cara meminta izin menggunakan can I, could I, may I, would you mind if, sama is it okay. Bapak harapkan kalian bisa menggunakan kata-kata tersebut dalam meminta izin di kehidupan sehari-hari ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Dan juga kalian sudah mempelajari tentang menerima izin dan menolak izin dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman kalian meminta izin dalam bahasa Inggris, kalian juga harus menjawabnya dalam bahasa Inggris menggunakan ungkapan yang sudah diperkenalkan di video ini. Oke, nah untuk latihannya kalian bisa menggunakan ungkapan ini ya, baik itu lisan maupun tertulis. Okay, so before we end our today's lesson, I want you to pray first and say hamdalah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dan mengucapkan hamdalah. Before we end our today's video, I want you to click like and subscribe our YouTube channel and don't forget to click notification button if you want to know more about our next video. Stay safe and healthy and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.